Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri memiliki perut yang besar dan Randy khawatir dia akan terpeleset atau jatuh. Hari-hari ini, dia akan membantunya mandi. Pada awalnya, Putri sangat pemalu. Ketika Randy membantunya, wajahnya akan memerah seperti udang yang dimasak. Tapi perlahan, Putri terbiasa karena Randy hanya mengatakan dia akan membantunya mandi dan tidak pernah punya pikiran lain. Putri berdiri telanjang di depannya, tetapi dia tidak pernah memikirkannya dengan cara lain. Pengendalian diri pria ini benar-benar tidak biasa. Itu karena dia tidak pernah tahu bahwa Randy akan kembali ke kamar mandi untuk mandi air dingin setiap kali dia mandi untuknya. Dia adalah pria normal, tentu saja akan ada kebutuhan normal. Terutama karena wanita yang berdiri di depannya adalah istrinya, bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal lain? Oleh karena itu, setiap kali Randy memandikan Putri, Randy akan selalu bersikap sangat dingin. Faktanya, itu hanya untuk menyembunyikan keinginan yang dia miliki untuknya di dalam hatinya. Ketika tangan Randy menyentuh perut Putri yang menonjol, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan telapak tangannya dengan berani. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan wajah memerah dan berkata dengan lembut, "Randy, para dokter mengatakan bahwa janinnya sangat stabil sekarang." "Ya, aku tahu." Randy mengangguk dengan ekspresi serius, menunjukkan bahwa dia mengerti. "Kau benar-benar tahu?" Putri bertanya. Melihat wajah serius Randy, Putri merasa seperti sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Randy memang berbicara sedikit lebih banyak akhir-akhir ini, tetapi EQ rendah ini adalah pukulan keras. Randy mungkin tidak mengerti apa yang Putri ingin coba katakan. Benar saja, Randy mengabaikannya, membungkus tubuh Putri dengan handuk dan membawanya kembali ke kamarnya. Setelah menempatkannya di tempat tidur, Randy bangkit dan hendak pergi ketika Putri meraihnya. "Randy, kata dokter janin sangat stabil, bisa. Pergilah tidur." Randy memotong pembicaraan Putri dan memaksa jarinya terbuka. Randy menarik tangannya dan berbalik untuk pergi ke kamar mandi. "Putri, memang, EQ rendah adalah cedera yang parah. Tampaknya jika aku tidak menjelaskan kepadanya, dia tidak akan tahu apa yang aku inginkan." Putri berbaring di tempat tidurnya dan berpikir dengan hati-hati. Dia akan menemukan cara untuk menerkamnya nanti dan tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Tidak lama kemudian, Randy keluar dari kamar mandi. Dia masih sama seperti biasanya, dengan handuk putih melilit pinggangnya yang memperlihatkan perutnya yang kekar. Itu terlihat sangat seksi. Ketika Randy duduk di tempat tidur, Putri segera mendekat dan memeluknya, tetapi Putri terlalu malu untuk melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Randy, apakah kamu tidak memikirkannya sama sekali?" Randy tidak memintanya untuk melakukannya sejak dia hamil. Betapa sulitnya bagi seorang pria normal untuk hidup tanpa seorang istri selama beberapa bulan. "Apa yang kamu pikirkan?" Randy bertanya dengan sangat serius. Namun, ada senyum tipis di matanya. Namun, Putri tidak menyadarinya. "Apakah kamu tidak menginginkanku?" Putri mengumpulkan keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata ini. Wajahnya juga memerah. "Berhenti bermain-main," Randy berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin Randy tidak menginginkannya? Namun dibandingkan dengan keinginannya sendiri, Randy lebih khawatir jika dia akan menyakiti istri dan anaknya itu. Meski dokter sempat mengatakan bahwa setelah janin distabilkan,
pasangan itu bisa melakukan hubungan suami istri dengan baik dan tidak lebih dari 2 kali seminggu, dia tidak berani melakukannya. Putri jelas tahu apa yang Randy khawatirkan, itu karena Randy bahkan lebih enggan melihatnya menderita. Putri menelan ludah dan berkata, Tapi aku benar-benar ingin berbicara denganmu." Putri sangat malu sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia melonggarkan cengkeramannya di lengannya dan berguling ke samping. Putri melepaskannya. Randy tiba-tiba merasa kosong di dalam, seolah ada angin sepoi-sepoi yang bertiup dari dadanya. Randy mengulurkan telapak tangannya dan menariknya kembali ke pelukannya. Meraih tangannya, dia membawanya ke bibirnya dan menciumnya. "Jika kamu benar-benar ingin melakukan itu, maka kita harus berhati-hati." "Iya." Putri tersipu dan membenamkan kepalanya di dadanya. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Putri ditutupi lapisan tipis keringat. Randy ingin menggendongnya untuk membersihkan, tetapi dia berbaring di dadanya tidak membiarkannya bergerak. Putri mengulurkan jarinya dan menggambar lingkaran di dadanya saat dia berbisik, "Randy, kamu pasti tidak nyaman kan?" Sudah lama sejak dia menjalani kehidupan pernikahan, tetapi dia masih menahan diri dan merawatnya sepanjang waktu. "Jangan bergerak lagi." Randy meraih tangannya yang bergerak dengan ringan mengusap dagunya di atas kepalanya. "Putri, mari kita pikirkan nama untuk anak kita." Putri bertanya, "Bukankah mereka mengatakan bahwa semua anak di keluarga Sanjaya diberi nama oleh para tetua keluarga Sanjaya?" Randy berkata, "Aturan itu sudah mati. Tidak usah memikirkan tentang aturan itu lagi." Putri ingat bahwa itu karena Priscilia tidak tahu aturan sehingga dia sering dianggap oleh Randy. Putri terkejut mendengar kata-kata seperti itu dari mulut seorang pria yang taat hukum. "Apa nama yang ingin kamu berikan kepada anak itu?" Putri bertanya lagi. "Aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini, tapi aku tidak puas dengan itu. Mengapa kita tidak memikirkannya bersama?" Pada akhirnya, Randy hanya ingin memikirkan bersama dengan Putri untuk menamai anak mereka. "Kalau begitu kita akan memikirkannya besok. Aku mengantuk dan aku ingin tidur." "Baiklah, sekarang pergilah tidur." Randy menurunkannya, menarik selimut ke atasnya, dan dengan lembut membelai perut bundarnya dengan telapak tangannya yang besar. "Iya." Putri mengangguk dan segera tertidur. Setelah Putri tertidur sebentar, Randy akhirnya turun dari tempat tidur. Dia pergi ke balkon dan memutar nomor, "Besok, datanglah ke Jakarta." "Kamu tiba-tiba ingin aku pergi ke Jakarta karena kakakku ingin bersatu kembali denganku?" Suara menggoda Dirga terdengar di telepon. "Ya," Randy merespons dengan cepat. Karena Putri ingin bersatu kembali dengan keluarganya dan merasa lebih aman, dia akan membantunya mewujudkan keinginannya itu. Putri merasa bahwa dia benar-benar menjadi idiot setelah hamil selama 6 bulan. Randy tidak pergi bekerja di perusahaan selama beberapa hari terakhir, tapi dia terlalu lambat untuk menyadarinya. Randy tidak pergi ke perusahaan, jadi Dion dan Rizal datang ke rumah dan menggunakan ruang kerja sebagai ruang kantor sementara mereka. Setelah sarapan di pagi hari, Randy menemani Putri berjalan-jalan dan kemudian pergi ke ruang kerja untuk bekerja. Putri juga tidak tinggal diam. Priscilia menariknya untuk menghadapi pertunjukan. Skenario Priscilia adalah untuk memainkan peran Cinderella. Terus terang, itu adalah kisah tentang seorang gadis biasa yang telah melalui kesulitan setelah menikah dengan keluarga kaya, akhirnya bisa tetap bersama dengan pemeran utama pria. Gadis itu tidak dilahirkan dengan baik, tetapi dia telah bekerja sangat keras. Selama kuliah sekolah, dia bertemu dengan pemeran utama pria untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, mereka berdua memulai cerita tentang kesenjangan status yang sangat besar. Setelah keluarga pemeran utama pria mengetahui keberadaan gadis itu, mereka merasa bahwa gadis itu tidak cocok untuk pemeran utama pria, jadi mereka mencoba yang terbaik untuk memisahkan mereka berdua. Dia bahkan mengancam gadis itu dengan anggota keluarganya, memaksa gadis itu putus dengan pemeran utama pria.
Untungnya, pemeran utama pria sangat tegas terhadap pemeran utama wanita. Setelah mengalami banyak kesulitan, keluarga pemeran utama pria akhirnya memahami kebaikan pemeran wanita itu. Pemeran utama pria memiliki rahmat untuk menikahi pemeran utama wanita, membuat iri banyak orang. Sejak dia masih muda, Priscilia selalu berada di telapak tangannya dan tidak pernah menderita keluhan apapun. Bahkan setelah beberapa kali mencoba, dia masih tidak dapat berakting dengan baik, terutama dalam hal drama psikologis. Setelah berlatih beberapa kali, Priscilia masih belum bisa mencapai tujuannya. Dia merosot di sofa dan menendang kakinya dengan marah. "Kakak ipar, kenapa aku tidak bisa memerankan peran ini?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.